Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada saat ini, Anda tetap dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan yang luar biasa. Kami percaya kami yang ada di tempat ini boleh menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu di rumah. Anda tetap di rumah dan kami biar melayani di tempat ini semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita mau mulai ibadah kita Bapak Ibu. Mari kita satu hati di dalam Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan puji-pujian kami bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau tetap menjamah kami Tuhan. Karena kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan, yang sanggup menyentuh hati setiap kami, yang sanggup menyentuh setiap pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya Yesus Tuhan.
besar terus mengalir atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar pagi hari ini kami boleh menyenangkan Engkau dengan pujian kami. Kami boleh bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita, karena kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Yes. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu ada setiap pagi. Rahmatnya-Mu tak pernah berhenti seumur hidup. Dengan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya-Mu tak pernah berhenti seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai berbunyi, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai berbunyi, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya-Mu tak pernah berhenti seumur hidupku. Mari bersukacita bersama-sama. Haleluya, haleluya. Dengan sorak-sorai berbunyi, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai berbunyi, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya. Amin. Kita semua digoyang dengan pujian ini. Amin, saudara. Kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup saya dan juga di dalam hidup saya. Amin. Kita mau siapkan hati, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Biar Engkau berkenan Tuhan atas setiap pujian yang kami naikkan, atas setiap ucapan syukur yang kami naikkan Tuhan. Saat ini Tuhan, biar hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa diajar, kami senantiasa dibangun, kami dikuatkan oleh kebenaran firman. Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Pagi hari ini saya menyapa saudara dari Gereja El Gibor. Saya berdoa dan berharap saudara tetap dalam keadaan sehat, kuat imannya dalam Tuhan Yesus, dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merenungkan firman-Nya.
hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita akan merayakan Pentakosta. Artinya apa? Pencurahan Roh Kudus. Saya berdoa supaya berkat itu, berkat Pentakosta itu boleh mengalir dalam tubuh Kristus yang ada di dalam jemaat El Kippur. Saudara, hari-hari ini kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus sangat berbahaya. Karena apa, saudara? Orang yang tadinya baik-baik gampang sekali menjadi seorang penjahat. Demi sesuap nasi orang bisa melakukan segala kejahatan. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti yang seringkali saya sampaikan kepada saudara bahwa di dunia ini ada 3 macam roh. Yang pertama, roh saudara sendiri, saudara dan saya sendiri. Kemudian ada Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah roh kegelapan. Yang mana yang mau kita ikutin, saudara? Kalau saudara mengikut kehendak Roh Kudus, maka roh saudara akan selamat. Tetapi kalau kita mengikuti kuasa kegelapan, maka kita tidak akan selamat. Pagi hari ini pokok bahasan kita ada di dalam Efesus 5 ayat 8 yang berbunyi, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada 2 poin, saudara, yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Poin yang pertama, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jadi jangan mabuk dengan anggur. Maksudnya apa, saudara? Anggur apakah yang dimaksudkan ini, saudara? Adalah anggur kemabukan dunia, hawa nafsu dunia ini, saudara. Hawa nafsu dunia ini bisa membuat kita mabuk, saudara. Kita lupa dengan Tuhan. Ingat hanya pekerjaan atau ingat hanya seseorang. Saudara, iblis sudah tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat, dan iblis ingin merusak konsentrasi kita untuk mencari Tuhan. Melalui COVID-19 ini, saudara, kita dibuat ketakutan, saudara. Kita dibuat tidak bisa berusaha dengan baik. Dan saya percaya Tuhan izinkan di semua itu terjadi. Semua yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi kita semua. Ada kata amin, saudara? Iblis juga ingin membuat kita lupa dengan Tuhan. Iblis juga ingin membuat kita mabuk dengan dunia ini. Karena tidak mungkin orang yang mabuk dengan anggur dunia ini bersamaan dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi, saudara, kalau kita sedang mabuk oleh segala kefasikan duniawi ini, segala hawa nafsu dunia ini, maka kita tidak mungkin akan dipenuhi Roh Kudus. Hanya orang-orang yang punya kehausan akan Roh Kudus yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita harus singkirkan segala kemabukan dunia ini. Apa yang sudah mengikat kita harus singkirkan dan harus segera dilepaskan. Efesus 5 ayat 3 dan 14 sampai 4. Efesus 5 ayat 3 dan 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saya ingat khotbah Gideon, saudara, minggu yang lalu. Kita harus mengucap syukur, saudara. Karena apa? Kalau kita mabuk dengan segala kecemaran dunia ini, saudara, kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga.
kita akan menderita kerugian yang sangat besar. Galatia 9 ayat 5, Galatia 5 ayat 19 sampai 21 yang sering kali kita baca, saudara. Buah dari mabuk dengan anggur yaitu perbuatan daging, percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, bidat, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, egois, percinderaan. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang demikian tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Sudah nyata, saudara, apa yang kita renungkan pagi hari ini. Jadi orang-orang yang berbuat cabul, yang berbuat cemar, yang menyembah berhala, yang berbuat sihir, yang berseteru, yang berselisih, iri hati, kemarahan, egois, percinderaan, orang-orang yang demikian tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan juga mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dengan dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Saudara, kalau kita mabuk oleh segala anggur dunia ini, hawa nafsu dunia ini, maka kasih Bapa itu tidak ada di dalam hati kita, saudara. Betapa keringnya, saudara, orang-orang yang hidup di dalam anggur dunia ini, kemabukan akan dunia ini. Saya ada satu kesaksian, saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Daud Tony. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang asalnya mantan dukun, saudara. Dan pada waktu itu dia yang dicari adalah mabuk dengan segala kekuatan dunia. Jadi dia ingin menjadi orang yang paling sakti. Walaupun dia tidak berbuat zina, saudara, dia berpuasa, tetapi tujuannya apa? Dia ingin mencapai sesuatu titik yang tertinggi sebagai seorang manusia, yaitu menurut kedagingan. Jadi dia ingin dipandang sebagai orang yang paling sakti, yang sing ada lawan. Saudara, ternyata dia keliru, saudara. Sampai dia berguru dengan Lucifer, saudara. Dia bertemu dengan Lucifer dan dia mengatakan Lucifer itu tingginya itu tinggi sekali dan begitu ganteng. Tetapi waktu dia bertemu dengan Lucifer, saudara, apa yang terjadi, saudara? Guru yang paling sakti yang ada adalah ketakutan, serem, saudara. Jadi beda, saudara, kalau kita mabuk dengan segala anggur dunia ini, maka hidup kita ini penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Kita tidak mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Bahkan untuk pelepasan Daud Tony, saudara, dia perlu waktu 1 tahun. Jadi selama 1 tahun setelah dilepaskan itu bengong, saudara. Karena ilmu yang dicekoi dia itu sejak kecil terlalu mendalam menguasai tubuh jiwa rohnya, saudara. Sehingga 1 tahun dia seperti orang yang stres untuk menghilangkan semua ilmunya. Setelah itu baru dia didapat oleh Roh Kudus. Jadi saudara, tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan orang yang mabuk dengan kemabukan dunia ini dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini mari kita singkirkan segala kemabukan akan dunia ini, anggur dunia ini, hawa nafsu dunia ini. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, saudara, sesuai dengan bacaan kita dalam Efesus 5 ayat 8. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Poin yang kedua adalah kita harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa aslinya, disebutkan dipenuhi itu bukan berarti hanya dipenuhi sekali, saudara, tetapi dipenuhi berulang-ulang, berkali-kali. Seseorang pada waktu pertama kali dipenuhi Roh Kudus itu artinya dibaptis oleh Roh. Tetapi seseorang itu tidak akan dibaptis oleh Roh berkali-kali. Jadi pada waktu
pertama dia dipenuhi Roh Kudus itu dia dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan kita meninggalkan Roh Kudus, karena dia adalah roh yang lemah lembut, saudara. Dia adalah roh yang gentleman. Kalau kita mengabaikan dia, kalau kita mendukakan dia, dia bisa didukakan, saudara, oleh segala sikap kita yang cuek dengan dia, saudara. Karena Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang harus kita hormati. Jangan sampai perbuatan kita yang mabuk oleh anggur dunia ini membuat kita jauh dari Roh Kudus. Yang rugi siapa, saudara? Kita sendiri. Memang, saudara, di dalam perjalanan hidup kita, halangan-halangan itu membuat kita itu tidak bisa selalu penuh dengan Roh Kudus. Kadang-kadang perbuatan daging kita, saudara, membuat kita jauh dari Roh Kudus. Tetapi firman Tuhan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa menjaga minyak, menjaga urapan, menjaga supaya Roh Kudus selalu mengisi kehidupan kita. Hari-hari ini kita butuh Roh Kudus. Kita butuh yang namanya sentuhan Roh Kudus. Kita butuh yang namanya pertolongan Roh Kudus. Karena melalui Roh Kudus, saudara, pekerjaan Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan penghiburan atau sukacita, karena dia adalah roh penghibur, saudara. Hari-hari ini mungkin banyak yang stres, di mana pekerjaannya terhalang, atau mungkin kita bekerja di office, saudara, dan kita sedang separuh di off-kan, mungkin gajinya nggak full, saudara. Tetapi jangan sampai itu membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara, ada satu kesaksian dari seorang pendeta, Andre Roland. Seorang pendeta yang dimana anaknya bernama Dr. Michael, ya saudara. Pada tanggal, saudara ingat pada tanggal 25 April ada seorang dokter yang bernama Dr. Michael meninggal dunia pada waktu itu hari Sabtu. Dan Dr. Michael ini sebenarnya berencana married dalam waktu dekat. Jadi sudah dekat dengan pernikahan. Dan sebelumnya hari-hari sebelumnya dia merasa begitu fit, walaupun dia terserang dengan COVID-19, tapi dia merasa bahwa dia mampu, saudara. Dia merasa dia bisa disembuhkan. Tetapi tiba-tiba, saudara, pada waktu Sabtu pagi tanggal 25 April, keadaannya drop dan langsung dipanggil oleh Tuhan. Dan pada waktu itu papahnya yang mendengar itu langsung shock, saudara. Dan pada waktu dia begitu stres. Kenapa bisa terjadi hal yang demikian dalam kehidupan kami, dalam anak kami? Dan dia menangis sama Tuhan. Dan dia begitu kecewa. Dia kecewa dan dia seorang pendeta, saudara. Besoknya dia harus bawa firman, menyampaikan melalui online. Dan dia mengatakan, saya nggak bisa, saya buntu, nggak bisa menyiapkan khotbahnya. Pada malamnya Tuhan menyatakan diri kepada dia melalui Roh Kudus, saudara. Tuhan tunjukkan kepada dia di mana anaknya Michael itu punya sayap, saudara, dan anaknya itu sudah tenang ada di dalam tangan Tuhan. Dan pada waktu dia bertemu dengan Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Dalam sekejap, saudara. Dalam sekejap, saudara. Duka citanya diganti dengan sukacita. Saudara, hari-hari ini kita butuh yang namanya Roh Kudus. Mungkin kita terbeban di dalam banyak hal, tetapi percaya, saudara, bukan bos saudara, bukan atasan saudara, bukan pendeta saudara, tetapi Roh Kudus yang bisa memberikan penghiburan yang sejati buat saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, jadi
pada waktu Minggu pagi, saudara, hanya waktu 1 malam, saudara, 1 malam, pendeta Andri ini dipulihkan oleh Tuhan dan dia tidak merasakan sakit di hatinya lagi dan dia tidak merasakan kecewa lagi, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Bapa di surga melakukan yang terbaik bagi kehidupannya. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara, yang selalu memberikan kita pengharapan, saudara, yang memberikan kita penghiburan. Roh Kudus memberikan jalan keluar dalam sekejap. Roh Kudus mengangkat beban kita dalam sekejap. Roh Kudus bisa menyembuhkan dalam sekejap kalau dia mau, saudara. Contohnya ada seorang hamba Tuhan yang bernama Roni Daud. Saya mendengar kesaksiannya di mana dia disembuhkan dan banyak juga orang-orang yang disembuhkan, saudara. Semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, kita butuh dipenuhi Roh Kudus berulang-ulang, terus-menerus, agar kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita mau hidup dalam Roh Kudus, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mau diarahkan atau dipimpin oleh kuasa kegelapan. Jadi saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Dia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat pada situasi yang tepat. Dan kita juga, kalau kita mau sering-sering, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita juga harus sering minta ampun dengan Tuhan. Mohon arahan Roh Kudus. Ampunilah hamba-Mu yang tidak berguna ini dan menyesali dosa. Kemudian kita meninggalkan dosa, saudara. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus, saudara? Agar kita juga bisa mengeluarkan buah-buah di dalam Roh Kudus, saudara. Buah Roh Kudus itu, saudara, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24, saudara. Saudara bisa baca sendiri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Dan saudara bisa baca, saudara, bahwa buah Roh Kudus itu bisa dikeluarkan adalah karena kita selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Gak mungkin kita bisa mengeluarkan buah roh kalau kita selalu bersekutu dengan anggur dunia ini. Jadi kita harus selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Dr. Michael yang tadi saya saksikan itu, saudara, ayahnya yang bernama pendeta Andri menyaksikan bahwa anaknya itu tidak pernah komplain hidupnya. Sejak kecil anak itu penuh dengan sukacita dan wajahnya selalu tersenyum, saudara. Sekalipun, saudara, pernah suatu kali anak ini sepatunya jebol, saudara, sampai jari jempolnya itu keluar. Tetapi anak ini nggak pernah komplain kepada bapaknya, "Pak, belikan aku sepatu yang baru seperti anak-anak yang lain." Michael sejak kecil sudah mengeluarkan buah roh di dalam kehidupannya, menjadi suatu kesaksian. Ada juga seorang hamba Tuhan, seorang teman saya, seorang dokter. Dulunya dia adalah seorang pendosa, tetapi sekarang dia adalah seorang yang merenungkan firman Tuhan, yang mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupannya. Dan dia memberikan renungan percakapan daripada diskusi Semar dengan Bagong, saudara. Jadi ada satu istilah, ada beberapa istilah yang dipakai dalam hidup, seharusnya dalam kehidupan kita. Semar mengatakan bahwa seharusnya dalam kehidupan kita ada sumarah, bahasa Jawa saudara tentu tahu ya. Kemudian ada sumeleh, kemudian ada mituhu. Saya nggak ngerti, saudara, tetapi melalui penjelasannya, saudara, saya sedikit mengerti. Tetapi saudara yang orang yang
hidup di tanah Jawa ini mungkin tahu ya saudara artinya. Sumarah itu artinya pasrah, percaya bongkotan tanpa ragu kepada Tuhan yang di atas. Karena Dia yang mengatur yang terbaik dalam kehidupan kita. Sumeleh artinya apa? Sikap yang patuh dan makin bersandar kepada Tuhan. Yang tadi itu pasrah, percaya pada bongkotan tanpa ragu. Sumeleh itu sikapnya patuh, jadi nurut dan semakin bersandar kepada Tuhan. Jadi semakin bersandar. Ada satu peningkatannya. Yang tadi itu percaya, sekarang semakin bersandar, bergantung kepada Tuhan. Kemudian mituhu artinya sikap yang sungguh-sungguh patuh. Jadi bukan hanya patuh tapi sungguh-sungguh patuh. Taat, disiplin, dan konsisten. Jadi saudara, kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kita selalu harus sungguh-sungguh patuh, taat, disiplin, dan konsisten. Bukan hanya sehari tok kita cari Tuhan, besok lupa. Tetapi kita harus konsisten setiap hari. Kita harus ada waktu untuk Tuhan. Jangan sampai menghilangkan kesempatan untuk Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita waktu supaya kita bisa manage dengan baik. Dan kita yakin bahwa Allah itu baik. Jadi melalui Roh Kudus, saudara, gak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus mengatakan bahwa Allah itu gak baik, saudara. Walaupun kelihatannya yang tidak baik yang terjadi, seperti Dr. Michael dipanggil Tuhan, kelihatannya orang dunia bilang, mana Allahmu? Tetapi Roh Kudus mengatakan bahwa Allah melakukan yang terbaik. Kalau memang sudah waktunya kita selesai di dunia ini, maka itu yang terbaik untuk kita masing-masing. Saudara, kita perlu dipenuhi Roh Kudus agar kita bisa melakukan karunia-karunia, agar kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan lebih daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Kita masing-masing punya karunia, saudara. Karunia itu akan berkembang melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, kemarin kita dengar ada seorang yang bernama Joyce Lynn, seorang pilot ya, pilot MAF itu Mission Aviation Fellowship. Saya pernah menaiki pesawat tersebut. MAF-nya yang saya naikin ada di Kalimantan. Saudara tahu bahwa MAF itu adalah pesawat yang kecil, saudara, dimana tujuannya adalah untuk misi. Dan saya mendengar kesaksian daripada Joyce Lynn ini, saudara, pilot Joyce Lynn ini, pada waktu kemarin dia kecelakaan dan jatuh pesawatnya di Danau Sentani, dan jenazahnya ditemukan 13 meter di bawah danau itu, saudara. Tetapi yang menarik dalam kesaksiannya, saudara, ternyata sejak kecil dia sudah terlibat dalam melayani Tuhan. Kemudian dia juga sangat tertarik dengan melayani penginjil, guru-guru atau misionaris. Dia selain juga adalah seorang pilot, dia juga lulusan IT, saudara. Bahkan dia adalah lulusan S2 teologi, seminari teologi. Jadi saudara, sejak kecil, saudara, dia sudah punya hati yang ingin melayani Tuhan melalui karunia-karunia yang Tuhan percaya pada dia. Dan pada waktu ada penawaran ke Irian, saudara, Irian itu bukanlah kota yang metropolitan, saudara. Irian adalah kota yang desa, saudara. Saya nggak pernah ke sana, saudara, tetapi Irian itu banyak sekali yang mungkin masih pakai koteka, saudara. Dan melalui
karunia yang dia dapat, saudara, dia bisa IT dan dia suka misionaris, saudara, dia juga ada sekolah latar belakang teologi dan pilot, saudara. Dia akhirnya merasa begitu cocok untuk menerbangkan Mav, dan dia ingin mengabdi di Papua, saudara. Jadi seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, maka dia bisa melakukan karunia-karunia itu dengan maksimal. Jadi pagi hari ini ada 2 poin, saudara. Poin yang pertama apa, saudara? Janganlah mabuk oleh anggur dunia ini. Nafsu, egois, segala keserakahan dunia ini. Tadi Roh Kudus ingatkan saya, saudara, hari-hari ini kita harus lepaskan semua keserakahan akan dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini sebentar lagi akan tidak berguna lagi. Kemudian poin yang kedua, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara harus selalu dipenuhi dan dipenuhi dan dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita hidup dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita tidak akan takut menghadapi segala bara bahaya, segala kesesakan, segala kelaparan, apapun yang ada di hadapan kita. Kalau Dia penuhi kehidupan kita, maka kita tidak akan takut, karena Dia adalah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau tetap baik kehidupan kami. Kami berdoa supaya Engkau pelihara jemaat-Mu El Gibor, ya Bapak, di masa COVID-19 maupun segala resesi ekonomi ini. Tuhan, Engkau sanggup memelihara jemaat-Mu, Tuhan Yesus. Engkau sanggup mencukupkan segala keperluan kami. Engkau sanggup menilik kami satu demi satu yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang hatinya tawar, Tuhan, Engkau hiburkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Pagi hari ini, Bapak, kalau kami yang sudah terlalu jauh ada tenggelam di dalam anggur dunia ini, ampuni kami, Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau melepaskan segala kemabukan dunia ini, segala kefasikan kami, segala keserakahan kami, Tuhan Yesus. Kami lepaskan semua itu, Tuhan Yesus. Kami mohon Kau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Berkati kami, urati kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Tuhan, lawat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pegang tangan kanan kami. Kami meteraikan doa ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah hidup selamanya. Semua katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari sekali lagi saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Oh Jesus. Kau Allah yang setia,
Bersembahlah kami yang baik. Biar pagi hari kami menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Katakan segenap hatiku menyembah. Sekali lagi, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Yesus selama-lamanya. Biarlah kami senantiasa bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Biarlah kami senantiasa menyembah-Mu Yesus, karena Engkau adalah Allah segala Allah, Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau sudah memberikan nafas kehidupan dan kesehatan bagi tubuh kami. Kami percaya semua jemaat-Mu dalam kondisi sehat walafiat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa. Mari saudara kasih Tuhan, saya minta semua angkat tangan kita berdoa untuk saudara kita Pak Listiawan yang sedang sakit. Mari kita berdoa bagi Pak Lis, tumpang tangan. Kurira masika paralama kasih, kira paralama sika paralama. Oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang akan memulihkan Pak Lis kembali Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan bagi tubuhnya. Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan bagi dia, bagi Pak Lis Tuhan. Terima kasih Bapak. Kurira paralama sika paralama. Oleh bilur-bilur-Mu saat ini dia sudah dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari saudara tetap angkat kedua tangan dan biar saat ini terimalah berkat. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, lawatan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Kami menyerahkan umat-Mu Tuhan, umat yang Kau kasihi seperti biji mata-Mu sendiri. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati.